Selamat bertemu kembali dalam diskusi kali ini ya, mendiskusikan mengenai eh, pemrograman orientasi pada objek atau OOP ya. Objek apa orientation program ya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pemrograman orientasi pada objek ya. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, adalah model pemrograman komputer ya, yang mengatur desain perangkat lunak di sekitar data. Bahasa apa ini ya? Atau objek. Nah, objek di sini itu adalah salah satunya adalah data, bukan fungsi dan logika. Ya, ini maksudnya begini. Kalau fungsi dan logika biasanya kalau kita membuat program membuat program dasar ya. Jadi misalnya kita membuat program yang asalnya dari algoritma, ya, kemudian algoritmanya diterjemahkan ke diagram alir, kemudian dari diagram alir itu langsung ke program, ya. Nah di diagram alirnya itu semuanya adalah perintah-perintah atau pernyataan atau statement, ya, yang bukan berupa program kecil. Ya, contohnya seperti kita lihat kemarin yang seperti kita diskusikan itu adalah program mengenai kasir, ya itu sudah jelas ya satu persatu ya kalau diterjemahkan dalam programnya ya itu masing-masing mempunyai perintah-perintah ya ada fungsi ya ada logika ya. Terus kalau kita sudah banyak berdiskusi mengenai ekspresi ya kemudian ada bentuk-bentuk lain ya. Jadi misalnya ini bilangannya integer dan sebagainya ya. Itu disebut program yang belum OOP ya. Ya, jadi ini masih program bukan sederhana juga ya. Tapi program yang tidak berorientasi pada objek. Ya. Jadi objeknya itu ya untuk mudahnya ya, saya beritakan bahwa objek yang dimaksud itu adalah sebuah program kecil. Ya. Nanti kita diskusikan ya. Jadi program kecil itu fungsinya adalah untuk dipanggil ya oleh program utama. Ya. Jadi dipanggil program utama, ya di mana program kecil itu sudah dibuat sebelumnya. Ya. Ya, sekarang objek ini dapat definisi sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku unik. Ya. Contohnya begini. Oh ya, nanti kita diskusikan ya. Ya, jadi ini ya, objek dapat didefinisikan sebagai bidang data memiliki atribut dan perilaku unik. Nah, nanti kita lihat contohnya apa sih? Ya. OOP ya, objek oriented program berfokus pada objek yang ingin dimanipulasi oleh pengembang program ya atau programmer ya, ya daripada logika yang diperlukan untuk memanipulasinya. Nah, pendekatan pemrograman ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks atau rumit, ya, dan diperbarui atau dipelihara secara aktif. Ya, seperti kita lihat, ya, program yang sudah pernah kita jalankan adalah program KRS itu ya. Itu sudah ada objeknya. Objeknya itu mungkin berupa mengenai jumlah peserta di dalam suatu kelas. Ya, dalam arti kelas itu misalnya yang diampu atau dibina oleh salah seorang dosen. Ya, itu sudah kelas, bentuknya sudah pasti seperti itu. Ya. Nah, nanti kita lihat kekurangannya dan keuntungannya. Ya, pendekatan program ini sangat cocok untuk program yang besar. Ya, KRS itu cukup besar ya, apalagi kalau ya, kita sekarang itu dulu program recording ya istilahnya itu masing-masing jurusan ya, dan belum dijadikan satu di dalam fakultas ya. Saya sedikit menceritakan sejarahnya ya. Kemudian recording tersebut ya, dikembangkan menjadi program yang
di bawah fakultas ya, sehingga semua jurusan itu memakai program yang sama ya. Tetapi untuk masing-masing jurusan yang berbeda ya, mereka masing-masing mempunyai apa yang disebut objek-objek gitu ya. Misalkan teknik mesin ya, untuk syarat-syarat pengambilan kuliahnya itu ada syaratnya, itu objek gitu ya. Teknik sipil apa syaratnya dan sebagainya ya. Nanti contoh pembuatan programnya akan lebih jelas ya. Pendekatan program ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks, dan rumit, dan diperbarui atau dipelihara ya. Artinya diperbarui itu adalah kalau situasi berganti, bukan situasi, aturan berganti ya. Misalkan ada perkembangan mata kuliah ya, perkembangan aturan, misalnya jumlah mahasiswa dalam satu kelas dan sebagainya. Nah, itu objeknya bisa diubah ya. Tetapi selama objek itu tidak diubah ya, dia akan tetap seperti itu ya. Baik, misalnya UUP dapat digunakan untuk perangkat lunak simulasi sistem manufaktur. Nah, ini lebih luas ya, ke industri ya. Jadi sudah jelas misalnya ya, nanti kalau kita ada database ya, database itu mungkin adalah objek juga ya. Di dalam database itu sudah ada banyak produk ya, atau apa ya, item-item gitu ya. Kalau kita bilang produk memang di industri ya. Ya, tapi kalau di dunia pendidikan lain ya. Nah, itu bisa kita lihat ya, itu banyak sekarang produk-produk software perangkat lunak yang bisa kita langsung pakai. Ya, seperti MS Word ya. Itu ada sebuah program sebenarnya. Ada artinya ya, kita cuma tahu ya, kalau kita panggil ya, atau Excel, MS Word, Excel ya, dalam grupnya Microsoft ya, itu sudah program yang jadi. Pada program tersebut dibuat ya. Ayo kita lanjutkan. Pengaturan program berorientasi objek juga membuat metode ini bermanfaat untuk pengembangan kolaboratif ya. Tadi saya sudah katakan ya, yang sederhana adalah bagaimana kita berkolaborasi antara jurusan, atau mungkin kolaborasi antara fakultas, bahkan kolaborasi antar perguruan tinggi ya. Itu kalau kita lihat dari program-program yang ada di pendidikan ya. Sedangkan manufaktur ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya. Apalagi kalau misalnya ya, masing-masing itu adalah suatu ya industri yang saling berhubungan ya. Dari awal misalkan pengolahan bahan mentah, yang kedua dikirimkan menjadi barang jadi, dalam arti bahan mentah jadi ya. Akan menjadi tadi biji besi, kemudian menjadi pelat besi, kemudian dikirimkan lagi menjadi produk-produk jadi yang bisa dikonsumsi, misalnya konsumsi bukan dimakan ya, artinya untuk misalnya membuat mobil ya, motor dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Di mana proyek dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini yang saya katakan. Nah, ini istilah yang dipakai dari apa yang hulu hilir itu ya. Manfaat tambahan OOP termasuk penggunaan kembali kode, jangkauan, dan efisiensi. Ya, jadi kalau sudah ada objek itu bisa dipakai lagi. Artinya memang objek itu dipakai. Ya. Jadi siapapun bisa memakainya. Ya. Ada yang memakai izin, ya. Ada yang seperti beberapa perangkat lunak ya. Kalau kita lihat yang bebas ya. Contohnya perangkat lunak yang saya pakai itu mengenai apa simulasi ya. Ada software simulasi itu yang harus ada anunya ya, harus ada passwordnya ya. Jadi ada username-nya yang artinya harus membeli. Ada yang gratis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi program-program tersebut sudah ada objek-objek yang dimanfaatkan ya. Langkah pertama adalah OOP adalah mengumpulkan semua objek yang ingin dimanipulasi ya, atau dipakai ya oleh pemrogram ya, dan mengidentifikasi bagaimana mereka berhubungan satu sama lain ya. Sebuah latihan yang dikenal sebagai data modeling atau pemodelan data. Nah, ini ya kadang-kadang mau nggak mau ya, karena kita
ingin memakai objek tersebut, yaitu ada objek dari orang lain, kadang-kadang itu sedikit berbeda, ya. Ya, tetapi kalau perbedaannya tidak besar, yaitu objek itu dipakai. Ya, kalau enggak, biasanya yang akan memakai itu membuat program sendiri. Ya, tadi objek nggak dipakai atau mungkin dia membuat objek lagi sendiri, ya. Karena ada beberapa perintah atau beberapa bagian, ya, yang tidak ada di dalam objek yang mereka inginkan. Ya. Contohnya ada atau ya, contoh yang sederhana aja. Ada sebuah program jadi. Ya, kita anggap dia objek boleh, tapi itu boleh juga sebagai program penuh, ya. Misalnya kita ingin membuat suatu peralatan, ya, atau program. Sering kita melihat orang mengatakan uh, kami menjual program misalnya recording, ya. Oh, bisa dipakai gitu, ya. Tapi apakah aturan pemrograman recording di dalam program paket yang sudah jadi itu sama dengan yang yang ada di institusi kita misalnya. Ya, kalau misalnya nggak sama, diusahakan. Ada yang mengusahakan supaya ada penyesuaian, misalnya, gitu, ya. Tapi ada pula yang orang yang pakai, ya sudah dipakai aja biar nggak sama, nggak apa-apa. Ya kita sesuaikan. Ya, itu tergantung bagaimana mereka memakainya. Ya. Ini yang disebut dengan data modeling. Ya. Contoh objek dapat berkisar dari entitas fisik, ya. Entitas fisik itu artinya entitas dalam informatika, ya, itu adalah benda, ya. Kalau dalam entitas fisik itu ada benda, ya, misalnya orang, ya, manusia, tempat, ya, unit, ya, objek atau hal lainnya yang mempresentasikan data. Nah, itu tadi saya katakan, ya. Yang kita kenal di sini objek itu sementara itu adalah data, ya. Tapi belum tentu juga data, ya. Kadang-kadang objek itu bisa sebuah rutin, ya, sebuah penyelesaian. Ya, jadi misalnya kita sudah tahu, ya, bahwa luas segi 4 itu adalah panjang kali lebar. Ya sudah ditaruh di objek. Nggak perlu kita buat program lagi gitu, ya. Bikin program lagi, di dalam programnya ada penyataan P sampai panjang, L sampai lebar. Kemudian ekspresinya panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, itu sudah dibuat itu, ya. Ya, sudah dibuat program terpisah sehingga kita tinggal memanggil, ya. Itu mirip, ya, mirip dengan subprogram, ya, tetapi ya boleh dikatakan subprogram, ya, tetapi objek ini khusus, ya. Baik, data yang di entitas tersebut akan disimpan ke dalam suatu pangkalan data, ya. Pangkalan data, ya, pusat data. Biasanya orang mengatakan itu library, ya, tapi ada juga yang pangkalan data itu berupa objek, ya. Pangkalan data itu apa, ya? Jadi misalnya contohnya, ya, kita melihat akhir-akhir ini yang kita alami itu adalah misalnya kita mengurus KTP. Tolong diurus ke ke RT RW, ya, bahwa Anda adalah anggota RT sana RW sana jalan. Kemudian suatu saat Anda ingin mengurus kartu sehat. Tolong, ya, ke RT RW tunjukkan Anda memang itu di sana penduduk di sana. Anda bayangkan, ya, setiap kali Anda ngurus satu itu, ya, surat, Anda harus mengulang suatu aktivitas, ya, yang sebenarnya sudah Anda lakukan, ya, ngurus KTP, ya, ngurus SIM, ya, kemudian kita ngurus kartu kesehatan. Ya, kadang-kadang yang lucu lagi, KTP itu seharusnya masuk ke dalam kartu keluarga, masuk lagi, ya. Nah, sekarang kalau di Indonesia itu rata-rata sudah mulai disederhanakan, meskipun kita lihat masih banyak sekali yang berulang, sehingga kita sendiri tidak tahu data diri kita sendiri itu di mana, ya. Nah, yang itu tadi ngurus untuk membeli motor baru, keliling lagi, ya, dan sebagainya, ya. Sekarang ada NPWP, ya, kemudian NPWP itu bisa jadi KTP, ya, KTP elektronik. Itu prosesnya juga kelihatannya ribet banget gitu, ya.
Nah, kalau itu sudah bisa menjadi suatu objek, ya, jadi suatu rutin tersendiri, tidak perlu kita melalui hal-hal seperti itu. Ya. Nah, sekarang ya, setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Ya, contohnya entitas karyawan. Ya. Karyawan memiliki atribut apa itu? Nama. Ya. Kemudian nama karyawan ya, alamatnya di mana? Ya. Dan dia mempunyai identitas. Ya, alamatnya, identitasnya itu apakah dia pria atau wanita, berkeluarga dan sebagainya. Ya. Nah itu harus sudah masuk. Jadi data pangkalan data itu harus bisa dipakai di mana-mana, gitu ya. Setiap kali saya harus mengurus ke yang disebut dengan apa pelaporan pajak, gitu. Aduh, selalu harus keliling dulu. Ya. Sekarang ya setelah bertahun-tahun mengisi di Dirjen Pajak gitu ya, baru sekarang ada, tak tahu berapa tahun yang lalu masih betul seperti itu ya, tahun ini sudah mulai ya NPWP itu menjadi identitas kita ya. Nah itu mulai objek dimanfaatkan ya. Di sisi lain EKTP bisa menjadi identitas untuk keseluruhan, itu masih bingung saya di DJP, di Jajan Pajak itu seperti itu, sedangkan di EKTP seperti itu. Ini sudah kelihatan bahwa ada suatu objek atau suatu data yang tumpang tindih ya. Sudah ada data masih bikin pangkalan data ya. Kemudian yang membuat pangkalan data bingung gitu ya, tahun depan diperintahkan lagi ya. Jadi data sudah dikumpulkan mau dibikin objek, katakan pangkalan data, ternyata susah ngolahnya gitu ya, terjadi masalah ya. Saya menyampaikan ini adalah yang kita alami ya. Bukan ingin menjelekkan enggak ya, tetapi tidak mudah kita untuk membaca seperti itu ya. Tapi harus dimulai supaya semuanya menjadi praktis ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah yang disebut dengan salah satu contohnya ya. Ini adalah bentuk objek ya. Ini ada tombol start di Windows ya. Sudah klik start, sudah ada proses di dalamnya ini. Apa ya? Kok start Windows-nya apa itu tombol start? Itu langsung dia panggil beberapa itu ya. Jadi misalnya saya tidak tahu ya, memanggil dasar untuk Windows-nya ya. Kemudian ini ada taskbar. Itu ada lambang W di sini, ini MS Word. Saya klik di sini ya. Ini sudah merupakan suatu objek atau suatu program kecil ya, yang sudah melakukan suatu proses sehingga kita bisa masuk ke dalam MS Word ya, di mana waktu pemanggilan ya, MS Word itu sudah mulai memasukkan, harus bisa ya, di cetak tebal, harus bisa cetak miring ya, dan sebagainya ya. Itu adalah suatu objek, suatu proses ya. Kemudian kita lihat di sini ya, tanggal dan waktu. Ini mungkin kita cuma klik ya, kita klik tapi ini objek. Di dalam objek itu langsung dia menghubungkan, misalnya menghubungkan, oh ini tanggalnya nggak tepat ya, jamnya nggak tepat, dihubungkanlah dengan misalnya jam internasional ya. Kemudian ada lagi di sini, ini objek lain ya, Windows Notification Area ya. Ini kemana prosesnya? Begitu kita klik loh, kok ada peringatan ya, hati-hati ada virus, ada dan sebagainya. Itu adalah objek proses di sini ya, yang sudah jadi. Jadi ini saya ambil contoh supaya Anda membayangkan apa sih sebenarnya objek tersebut ya. Setelah sebuah objek diketahui, maka objek itu diberi label dengan objek kelas. Kelasnya tadi starting Windows dan sebagainya, yang mendefinisikan jenis data yang dikandungnya dan urutan logika apapun dapat memanipulasinya. Kalau saya klik MS Word dengan lambang B tadi, ya sudah, kita mau bikin untuk perintah print ya sudah ada. Kalau kita mau bikin perintah di copy sudah ada ya. Setiap urutan logika yang berbeda dikenal sebagai metode. Nah, ini nanti kita dalami lagi. Objek dapat berkomunikasi dengan antarmuka atau yang terdefinisi ya, interface ya,
interface, ya, interfacing ya, atau berkomunikasi ya, dengan baik yang disebut dengan pesan atau message ya. Jadi mereka berkomunikasi dengan istilahnya pesan. Bagaimana struktur pemrograman berorientasi objek atau OOP? Ya. Struktur atau blok bangunan dari program berorientasi objek meliputi hal-hal yang berikut. Ya. Kelas ya, adalah tipe data yang ditentukan pengguna, ya, pemrogram dalam ini, yang bertindak sebagai cetak biru di sini ya, blueprint ya, untuk objek, ya, atribut dan metode individual ya, individual method itu istilahnya ya. Nah artinya di dalam kelas ini itu ya, itu sudah jelas yang di dalam kelas itu apa aja isinya. Ya. Jadi kita mengenal kelas dulu ya. Nanti ada. Nah ini contohnya nanti pada waktu membuat program Visual Basic ya. Visual Basic itu adalah salah satu yang merupakan program UUP ya. Nah, nanti ada parent class, ada child class, jadi kelas untuk anak ya. Artinya jadi ada posisi sebagai orang tua dan anak gitu ya. Jadi dia itu istilah yang dipakai ya, bahwa yang dinamakan child itu selalu di bawah anunya ya. Jadi bawah parent itu istilahnya ya. Objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Ya. Objek dapat sesuai dengan objek dunia nyata atau entitas abstrak. Entitas ingat ya, istilahnya. Ketika kelas awalnya didefinisikan, ya, deskripsi adalah satu-satunya objek yang didefinisikan. Ya, deskripsi. Ya, ini seperti ya kalau kita pelajari program pertama itu ya, itu harus selalu ada yang disebut dengan deklarasi. Sebenarnya deklarasi itu adalah menggambarkan apa yang kita definisikan itu. Ya. Jadi jangan lupa objek adalah turunan dari kelas. Ya. Jadi isinya adalah itu tadi ya, terserah ya. Maksudnya objek dunia nyata atau abstrak itu maksudnya adalah seperti yang kita komunikasikan. Ya, itu yang dipakai. Ya. Metode adalah fungsi ya, tadi metode itu ya. Ada fungsi didefinisikan di dalam kelas yang menggambarkan perilaku dari suatu objek. Ya. Setiap metode yang terkandung dalam definisi kelas dimulai dengan referensi ya ke instance object. Ya, ini akan kita lihat pada waktu ya, contohnya pada waktu membuat program program pemrograman komputernya ya. Selain itu subroutine, nah ini mulai subroutine ya. Subroutine itu seperti objek ya. Tapi kalau saya mengatakan ini objek juga ya, karena subroutine itu merupakan suatu program utuh ya, yang bisa dieksekusi ya. Jadi subroutine tadi seperti katakan ya, kalau luas atau isi, misalkan ya, volume ya. Jadi misalkan volume dari sebuah silinder sudah jelas. Ya, nah itu sehingga ya sudah rumusnya langsung jadi satu di dalam subroutine ini. Ya. Baik, ya. Subroutine yang selain itu subroutine yang terkandung dalam objek disebut instance method. Ya, instance metodenya salah nulisnya ya. Pemrograman menggunakan metode untuk dapat digunakan kembali atau menyimpan fungsionalitas yang enkapsulasi ya di dalam suatu objek pada satu waktu. Ya, itu dijadikan satu semua di dalamnya. Ya, tergantung kita ya. Program atau objek ya, atau kelas yang kita pakai itu kalau terdiri dari beberapa program misalnya ya, semua volume benda yang sudah kita ketahui ya, misalnya itu adalah sebuah silinder, volume bola ya, atau limas dan sebagainya, bisa kita jadikan satu di dalam kelas ya, atau lebih itunya ya bisa kita tuliskan di
subroutine, ya. Nah, itu akan diberikan nama spesifik di sana ya. Ini adalah program untuk menghitung volume. Ya. Nah, kita harus tahu apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau di dalam itu volume silinder ada perintahnya apa. Ya. Kemudian untuk apa limas apa. Ya. Jadi volume, luas dan sebagainya. Kalau kita jadikan satu, itu adalah sebuah subroutine, ya, atau sebuah objek yang bisa kita pakai. Ya. Dan program tersebut, ya, nah ini salah satunya keuntungan dari pembuatan diagram alir. Ya. Kalau subroutine tersebut kita tahu diagram alirnya, ya, suatu saat kalau kita ingin ubah, ya, apakah menambahkan atau mengubah sedikit, ya, misalnya supaya dia mempunyai apa kualitasnya lebih baik, ya, perhitungannya lebih rinci, ya misalnya, ya, itu bisa kita ubah gitu ya. Kemudian dapat digunakan kembali atau menyimpan fungsionalitas yang dienkapsulasi, jadikan satu seperti kapsul ya dalam suatu objek pada satu waktu. Ya, tadi saya katakan di enkapsul itu maksudnya dijadikan satu tadi ya di dalam suatu tabung seperti kapsul obat itu ya. Atribut didefinisikan dalam template class, ya, dan mewakili keadaan objek. Ya, objek akan memiliki data yang disimpan di bidang atribut. Ya, atribut kelas milik kelas itu sendiri. Jadi atributnya itu yang milik kelas itu tidak bisa dipakai untuk atribut yang lain. Ya. Nah, nanti kita lihat programnya, baru kita akan paham kira-kira ini tuh maksudnya. Ya. Memang agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Karena terlihat di sini mana yang harus dulu dianukan dulu. Ya. Apakah pembuatan programnya ataukah penjelasannya. Ya. Nah, seharusnya berjalan bersama-sama. Ya. Tetapi pertemuan kita itu mengakibatkan saya harus menjelaskan dulu, kemudian pertemuan selanjutnya saya akan menunjukkan penyusunan programnya, ya, sehingga terlihat jelas. Oh, seperti ini, gitu ya. Prinsip utama OOP, ya, Object Oriented Program. Program berorientasi objek didasarkan pada prinsip berikut. Nah, ini tadi sudah disebut ya. Saya memakai bahasa aslinya. Ya. Tadi encapsulation. Ya. Prinsip ini mengatakan bahwa semua informasi penting terkandung di dalam satu objek. Yaitu tadi, ya. Misalnya objek ini adalah untuk penduduk Kota Malang terlalu besar ya. Adalah untuk penduduk di suatu kecamatan misalnya. Ya. Sudah ada. Kalau misalnya saya kamu di mana tinggalnya ya? Oh, kamu di daerah Dinoyo. Oh, Dinoyo ini objeknya ada ini. Ya. Di sana ada nama siapa, alamatnya apa, RT RW, semuanya ada di situ. Ya. Itu menerjemahkan objek itu adalah seperti itu. Ya. Semua informasi penting terkandung di dalam suatu objek dan hanya informasi tertentu yang diekspos. Ya. Jadi artinya misalnya begini, ini adalah objek ini adalah tempat alamat. Ya, jadi yang sebagian alamat dan nama penduduk sekitar Dinoyo. Nah, gitu. Ya. Implementasi dari status setiap objek disimpan secara pribadi di dalam kelas yang ditentukan. Ya, ini agak sulit gitu ya. Artinya agak sulit, seakan-akan programmernya itu hanya seorang saja. Ya. Saya membayangkan kalau objek ini dipakai untuk suatu sistem perbankan. Ya. Harus orang-orang itu harus dipercaya karena mereka yang harus ya istilahnya merahasiakan apa yang mereka tahu, ya, meskipun ya pasti ada misalkan untuk suatu program perbankan, ya pasti harus selalu ada pembaruan. Dalam arti pembaruan apa? Selalu diganti, misalnya diganti username-nya, ya, atau diganti nomor itunya apa, ya,
supaya rahasia kita ya supaya tidak terjadi. Tetapi ini juga sulit ya. Nah, sekarang sedang dicari ya, semua sedang dicari ya. Artinya di artificial intelligence itu kerennya ya untuk mereka mengubah ya. Ya, sehingga kalau kita lihat ada suatu sistem yang akhir-akhir ini kita lihat ya yang disebut dengan enkripsi ya. Enkripsi itu pun kalau kita tahu caranya kita bisa buka itu ya. Oke, kita lanjutkan. Objek lain tidak memiliki akses ke kelas ini atau otoritas untuk melakukan perubahan. Ya. Mereka hanya dapat memanggil daftar fungsi atau metode publik. Ya. Karakteristik penyembunyian data ini memberikan keamanan program lebih besar dan menghindari data corruption. Jadi data yang dikorupsi, data yang dimanipulasi, yang tidak diinginkan. Ini yang saya katakan tadi ya, paling rawan di perbankan ya. Jadi sehingga mereka yang terlibat di dalam pemrograman ini itu apa istilahnya dipecah ya. Ya kalau saya tahu misalnya tentang bagaimana apa melakukan transfer gitu ya. Ya orang-orang tertentu ya yang lainnya meskipun bisa menjalankan program ini dia juga tidak tahu. Ya. Jadi satunya lagi adalah bagian apa perkreditan misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, hanya dia yang tahu. Jadi beberapa orang aja yang tahu. Ya. Nah, itu menjadi sangat rumit ya. Misalnya ada pegawainya misalnya yang keluar gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya karena dia tahu. Ya. Harus diubah lagi. Ya, passwordnya diubah, usernya diubah. Itu adalah salah satu untuk pengamanan ya khususnya objek ini sebenarnya untuk pengamanan ya tapi objek sendiri diamankan seperti itu ya. Itu pun masih bisa istilahnya dipecahkan itunya ya istilahnya dibobol ya. Nah kita masih tetap harus meningkatkan program tersebut. Nah keuntungan dari OOP ini apa ya bisa diubah itu kuncinya ya. Ya itu bayangannya ya untuk OOP ini. Abstraksi, ini hasilnya abstraction ya. Objek hanya mengungkapkan mekanisme internal yang relevan untuk penggunaan objek lain. Ya. Menyembunyikan kode implementasi yang tidak perlu. Jadi yang tidak diperlukan oleh lain itu disembunyikan. Jadi mereka ingin menggunakan itu yang diberitahu. Kalau tidak diberitahu. Ya. Kelas turunan dapat memiliki fungsionalitas yang diperluas. Ya. Jadi fungsinya misalnya recording aja ya. Recording itu ada banyak hal yang sebenarnya tidak boleh semua tahu. Ya. Seperti contohnya, ya, apakah Anda tahu bahwa seorang dosen itu pun mempunyai indeks prestasi? Ya. Jadi indeks prestasi dosen itu juga dinilai dari bermacam-macam, ya, dari absensi mengajarnya, kemudian dari cara penilaiannya, ya, berapa yang lulus, berapa yang tidak lulus, itu IP-nya rendah gitu ya. Anda tidak tahu kan? Nah, jadi kalau Anda mengisi KRS misalnya, Anda tidak bisa buka kemana-mana. Gitu. Jadi itu salah satu yang tidak istilah dipublikasi atau bisa dibuka. Ya. Kelas turunan dapat memiliki fungsionalitas yang diperluas. Konsep ini dapat membantu pengembangan program lebih mudah melakukan perubahan tambahan atau penambahan dari waktu ke waktu. Ya, dilihat situasinya. Ya, kalau memang situasinya bisa dibuka ya dibuka, diperluas gitu ya. Nah itu. Ya. Kemudian itu abstraksi ya. Inheritance. Nah, inheritance itu istilah pewarisan gitu ya. Ya. Kelas dapat menggunakan kembali kode dari kelas lain. Ini bertambah rumit ya OOP ini ya. Hubungan dan subclass antara objek dapat ditetapkan ya, memungkinkan pengembang atau pemrogram untuk menggunakan kembali logika umum sambil tetap mempertahankan hierarki yang unik. Ya, tadi saya katakan hierarki itu tadi ya. Kalau child itu di bawah, parent di atas. Artinya itu urutannya, hierarkinya ya. Properti
object oriented program ini ya memaksa analisis data yang lebih menyeluruh, ya, mengurangi waktu pengembangan dan memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Tentunya harus didukung oleh uh, sistem pemrograman yang bagus ya. Kalau kita minta ingin akurasinya tinggi, tapi pemrograman kita uh, tidak akurat, ya sama juga, gitu ya. Jadi artinya bukan sama juga, artinya harus dia dibuat lebih akurat. Ya. Polymorphism, ya, polymorphisme, gitu ya. Objek dirancang untuk berbagi perilaku dan mereka dapat mengambil lebih dari satu bentuk. Ya. Program akan menentukan arti atau penggunaan mana yang diperlukan untuk setiap eksekusi objek tersebut dari kelas induk ini ya, kelas induk parent class, ya, mengurangi kebutuhan untuk menggandakan kode. Ya. Child class kemudian dibuat, ya, ini di bawahnya parent ya, yang memperluas fungsionalitas parent class ya. Jadi yang diubah di bagian child classnya ini ya. Kalau parent class itu mau apa ya, istilahnya mengorganisir ya beberapa kelas ya, di mana kelas itu menjadi child class ini. Nah di child class inilah yang bisa diganti ya. Kalau parent classnya itu berupa sebuah kelas ya, sebuah kelas, maka saya membayangkan bahwa program itu bisa merombak program itu juga terlalu rumit ya, karena dia tidak terbagi menjadi bagian-bagian kecil atau subroutine. Ya. Class kemudian dibuat yang perluas fungsionalis parent class ya. Nah, polymorphisme memungkinkan berbagai jenis objek melewati interface ya antara muka yang sama. Nah, ini dalam hal ini adalah mengenai komunikasi. Ya. Nah, kalau sudah pakai interface ini komunikasinya itu sudah bukan antara komputer saja, ya, tetapi bisa antar departemen ya, yang terpusat di satu server. Nah, itu yang sering kita kenal ya. Jadi seluruh institusi perguruan tinggi ya, itu menjadi satu. Tuh, institusi perguruan tinggi itu bisa ya, di bawah kementerian bisa. Ya, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Nah, dalam hal ini juga kejujuran. Ya. Meskipun kita sudah melakukan suatu menjaga ya, jangan sampai ada kebocoran data dan sebagainya, tetapi tetap kejujuran itu yang nomor satu. Ya. Kadang-kadang kita mengharapkan pada programnya, ya ada orang lain yang bisa membobol program tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah lambang dari program ya, yang bernama Simula. Ini adalah program pertama ya, yang berbasis pada objek ya. Jadi objek oriented program ya, berbasis pada objek ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Saya pernah mau mencoba ini tapi rumit sekali ya. Ya. Mungkin saya waktu itu masih belum terlalu paham mengenai pemrograman. Apa saja bahasa pemrograman berorientasi objek? Nah, ini ya tadi saya katakan. Sementara Simula dikenal sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Ya, ini sangat menarik ya. Karena begini, pada waktu saya pertama mengetahui program objek itu adalah program yang dibuat, saya lupa komputernya itu ya, tapi itu saya tahu bahwa itu adalah Apple ya, komputer Apple yang pertama memperkenalkan mengenai Windows. Ya, itu jadi pertama Windows yang saya kenal itu adalah di komputer Apple. Itu saya lupa mereknya apa. Ya, masih memakai disket. Kemudian monitornya itu masih belum berwarna, ya, masih monokrom. Ya. Dan itulah saya pertama mengenal apa yang disebut dengan Simula. Ya. Itu pada waktu saya menyelesaikan program master saya, itu yang saya ketemukan.
Ya. Saya melihatnya waktu itu bagus sekali, ya, karena sebelumnya yang saya kenal itu adalah program seperti basic, gitu ya. Itu sama sekali tidak ada ada objek orientednya ya. Ya, apalagi munculkan gambar-gambar. Ya. Misalkan ada suatu gambar, kalau Anda lihat di Visual Basic ya, Anda bisa apa, apa, attaching atau menempelkan gambar. Misalnya lambang dari institusi Anda, ya, misalkan lambang juga dari himpunan Anda misalnya. Nah itu, ya, sedangkan kalau pemrograman komputer yang dulu yang pernah saya pernah belajar, ya, terutama dari pemrograman apa, recording yang pertama, ya, itu harddisknya masih sangat kecil. Ya, penyimpanan kita masih di dalam penyimpanan yang disebut dengan uh, disket ya, dan disketnya itu sangat kecil juga. Ya. Sehingga setiap kali mengisi data mahasiswa kita harus ganti disket. Ya. Belum lagi disketnya nanti rusak, kehilangan data. Ya, seperti itu. Itu perkenalan pertama saya dengan Simula. Ya. Simula ada program OOP pertama ya. Banyak pemrogram lain yang digunakan dengan OOP saat ini. Ya. Tetapi beberapa bahasa pemrograman berpasangan dengan OOP lebih baik daripada yang lain. Ya. Misalnya bahasa pemrograman dianggap bahasa OOP murni memperlakukan semuanya sebagai objek. Ini enak sekali gitu ya. Misalnya kita ingin menggambar garis gitu ya. Dengan mudahnya kita hanya tinggal klik lambang garis, jadilah dia garis. Kita ingin arahnya kemana, ya. Kemudian kita klik lambang segi empat, ya keluarlah dia. Ya, seperti itu. Itu semua adalah objek oriented. Ya, mungkin Anda tidak membayangkan bahwa kita klik di MS Word saja. Ya, di Word itu kita lihat, ya, kita milih untuk menggambar itu lambang-lambang yang dipakai di diagram alir dengan mudahnya gitu ya. Tapi untuk yang dulu, ya, saya pertama pakai basic, ya, komputer saya pakai juga yang disebut dengan Apple, juga sulit banget. Ya. Baik, jadi kita lihat di sini ya, bahasa pemrograman sekarang yang berdasarkan OOP murni, ya, Object Oriented Program, semua memakai objek. Ya. Apalagi kalau Anda melihat simulator-simulator ya, program simulator ya, seperti ANSYS ya, luar biasa gitu ya. Bagaimana gambar-gambar tersebut bisa kita gabungkan, kemudian dari dasar tersebut dia mempunyai objek yang bisa uh, mengoptimasi, ya, mengoptimasi uh, suatu kondisi, ya. Kemudian bisa melihat perilaku air misalnya, atau bisa melihat perilaku uh, mengenai baja, ya. Di dalamnya itu terjadi apa ya, tegangannya berapa besar dan sebagainya. Ya, itu dasarnya semua adalah OOP. Ya. Bahasa pemrograman lain dirancang terutama untuk OOP tetapi dengan beberapa prosedur yang disertakan. Ya, prosesnya misalnya pemanggilan, ya, atau klik gambar dan sebagainya. Ya. Misalnya bahasa OOP murni yang populer yang meliputi, nah kita lihat sekarang. Ini dia. Ini lambang dari program RABI, ya, RUBY. Ya, mungkin lihat gambarnya, mungkin ini adalah untuk batu rubi itu ya, saya tidak tahu ya, lambang kok seperti ini. Kemudian ada lagi lambang untuk pemrograman yang disebut dengan skala. Ya, jadi ini pemrograman, bahasa pemrograman. Ya, ada lagi Emerald. Ya, ini spesifik sekali ya. Saya juga senang pakai Emerald ini, cuman agak-agak susah ya, karena saya tidak tahu ya, ada istilahnya bahasa mesin ya, seperti Fortran ya, dari Fortran ya. Ya, tetapi dia sudah OOP. Jadi kalau Fortran itu nggak tahu saya yang baru apakah sudah OOP atau belum, saya nggak tahu. Kemudian ada JIT. Ya, ini belum pernah tahu saya. Nah, ini semua
saya coba telusuri apa aja yang OOP, ternyata ini yang saya dapatkan. Nah, ini yang paling saya sering pakai, ya, karena ini dipakai di Arduino, ya, C++, ya. Kemudian berlanjut lagi ke Python, ya, Python gitu ya. Kemudian Java. Nah, ini ada program-program yang pernah saya coba, ya. Java ini apa namanya, enak sekali makanya ya. Artinya ya sama sebetulnya, kalau kita sudah tahu, kita paham, kita mengatakan itu mudah ya. Kemudian ada lagi yang PHP, ya. Ini beberapa saya coba-coba, tapi yang sederhana ya. Saya tidak pernah mencoba untuk yang canggih-canggih ya. Nah, tapi ini semua mendukung ya untuk artificial intelligence, terutama ini ya, Python ini ya. Ini umumnya diberikan pada mahasiswa S3 ya. Selanjutnya, wah tambah serem ini ya. Ini yang akan kita pakai, Visual Studio. Ya, saya kira sudah diperkenalkan ini di lab masing-masing. Ya. Kemudian ada JavaScript, ya, ada Java, ada JavaScript, ya, ada lagi Erlang. Ini yang paling baru ini, sekarang saya sedang melihat ya. Ini sebenarnya perkembangan dari Python ya, Anaconda. Tetapi childnya luar biasa ya. Maksudnya pembuatan childnya luar biasa sehingga speed pengerjaannya lebih tinggi ya. Kadang-kadang kalau kita membuat program itu yang harus dilihat itu adalah kecepatan ya, kecepatan pengerjaannya ya, dan kemudian tentunya adalah kemudahannya ya untuk pembuatannya ya. Manfaat dari object oriented program, modularity ya. Jadi seperti modul ya, jadi satu ya, kapsul ini ya, memungkinkan objek menjadi mandiri ya, membuat pemecahan masalah dan pengembangan kolaboratif menjadi lebih mudah ya. Kadang-kadang kita sering tidak menyadari ya, misalnya contohnya ya, pada waktu Visual Basic 6 muncul ya, kita tidak bisa langsung mengoperasikan Visual Basic 6 itu. Karena apa? Karena ada satu objek yang harus kita masukkan juga ya. Kalau objek itu tidak ada ya, biasanya kalau kita ngambil yang free itu ya, itu harus cari dulu ya. Begitu kita dapatkan, kita tempelkan ya, attach atau itu, baru program tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Ya, modularity, nah sekarang semua terbuka ya. Reusable ya, bisa dipakai lagi. Ini mau pakai A ya, kode dapat kembali. Oh, ini reuse, ini pakai E ya. Kalau inheritance ya, pewarisan tadi ya, artinya sebuah tim tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Nah, ini khususnya untuk pemrograman yang dibuat oleh tim. Apa ya? Ya, saya pernah mengalami, saya katakan, membuat program recording itu tim ya. Ada tim, ada yang bagian pendaftaran, masukkan KRS, kemudian ada yang bagian pengumuman ya, dari timnya itu, ada juga bagian pembuatan kelas ya, ada absensi ya, kemudian ada juga yang menghitung nilai akhir. Nah, itu kita bekerja sama, tetapi semuanya harus masuk di dalam jadi dalam koridor itu ya, supaya nanti bisa berhubungan. Jangan buat sendiri-sendiri, ternyata tidak bisa dihubungkan. Nah, untuk memudahkan memang adalah dengan membuat yang disebut dengan objek ya. Kalau dulu kita tidak mengatakan objek ya, pada waktu program-program bukan OOP, tetapi yang kita pakai itu adalah yang disebut dengan subroutine. Nah, itu cikal bakal dari objek ya. Kemudian kode tersebut bisa diubah ya. Jadi kode itu di dalam harus bisa diubah ya. Jadi sebelum dikompilasi ya, itu bisa diubah. Kan Anda bertanya, loh kenapa diubah ya? Nah, contohnya seperti sekarang, kalau Anda lihat nomor induk mahasiswa itu
formatnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, bisa setiap tahun ganti. Wah itu. Ya, tadi ya kita sudah melakukan deklarasi ya, bahwa ya nomor mahasiswa itu kita sudah berikan apa rentang misalnya 10 digit gitu ya. Oh ternyata ya sekarang itu 14 misalnya. Ya, kita mengatakan semua itu adalah integer atau angka gitu ya. Oh ternyata sekarang enggak. Itu ada yang apa namanya yang huruf gitu ya. Ya, mungkin string dan sebagainya. Nah itulah yang harus akan diubah. Ya, ya perlu Anda ketahui sistem kita itu sering berubah ya. Nggak tahu saya tergantung jurusan, tergantung fakultas, tergantung apa di pusat ya, di rektorat, dan yang lebih lebih itu lagi tergantung pada departemen perguruan tinggi ya. Jadi departemen pendidikan kita gitu ya harus diubah lagi. Baik, kita lanjutkan produktivitas. Ya, pemrograman dapat membangun program baru lebih cepat melalui penggunaan banyak kepustakaan dan kode yang dapat digunakan kembali. Kepustakaan ini sebenarnya adalah itu juga ya, objek juga ya, tetapi di dalamnya sudah banyak ya. Sehingga kalau Anda kemarin ya, membaca posting saya mengenai Arduino ya, pada waktu kita apa, menginstall apa untuk Proteus ya, untuk simulasi Arduino, Anda harus memasukkan kepustakaan Arduino. Kalau tidak, Anda tidak bisa memerintahkan atau menjalankan program atau memprogram simulator tersebut. Ya, itu. Jadi ini ya, kalau itu sudah bisa diprogram, ya, ada namanya apa, kepustakaannya lengkap, dengan cepat dia bisa mengambil, ya, mengambil dan sebagainya tanpa harus menunggu, ya, atau mungkin program kita itu apa tidak punya kepustakaan, tapi kita membuat kepustakaan sendiri dalam programnya, oh, itu akan cukup lama ya. Jadi waktunya akan banyak dihabiskan untuk apa menjalani rutin-rutin yang kita buat. Ya. Banyak pustaka dan kode yang dapat digunakan kembali. Ya, artinya yang sama bisa dipakai. Mudah diupgrade dan terukur. Ya, pemrogram dapat mengimplementasikan fungsionalitas sistem secara mandiri. Ya, diupgrade itu tadi. Ya. Misalkan ini tahun berapa gitu ya. Ya kita sudah set misalnya kita lupa. Set tahun 2000 misalnya. Tahu-tahu 2000 terakhir 2001 nggak mau gitu ya. Waduh harus ganti lagi. Nah, itu banyak yang kita ketemukan. Kemudian interface descriptions ya, antar muka ya maksudnya. Deskripsi sistem eksternal sederhana. Eksternal itu apa? Karena dia melakukan interfacing ya. Karena teknik penyampaian pesan yang digunakan untuk komunikasi objek. Nah, ini memang khusus ya. Kalau kita misalnya kita tidak bekerja di jaringan, ya. Kalau server itu kan kadang-kadang ya sekarang ya, sekarang itu sebenarnya kita bekerja langsung di server itu ya. Nah, cuman yang ada di depan kita di komputer kita itu hanya untuk perantara, ya, artinya untuk panduan ya. Anda masukkan ini, tapi Anda langsung masukkan sebenarnya ke servernya. Ya, Anda tidak memasukkannya di komputer Anda. Ya, meskipun sementara Anda memasukkan, ya, memori Anda dipakai ya, sementara, tapi begitu Anda eksekusi, langsung data dikirim ke server institusi Anda. Ya. Keamanan. Nah, menggunakan enkapsulasi, ya, enkapsulasi dan abstraksi kode kompleks disembunyikan, peralatan perangkat lunak lebih mudah dan protokol internet terlindungi. Ya, jadi artinya ini sebenarnya maksudnya tidak mudah tidak mudah dibuka oleh siapapun. Ya. Yang lebih mengerikan lagi adalah setelah dibuka kemudian diganti, ya. Sehingga pernah ya, karena kita belum pernah mengalami masalah apa namanya
masalah keamanan, ya, kita sudah membuat kode-kode supaya tidak mudah dibuka, ya, tidak diubah. Nah, ternyata itu terbaca, ya, terbaca kemudian diubah, rumusnya diubah, gitu ya. Sehingga tadi ini yang nilainya apa? Dulu nilai kita bukan ABC, gitu ya. Nilainya adalah nilai angka, ya, yang kemudian diubah secara manual oleh bagian recording. Nah, nilai paling besar itu adalah 100, gitu ya. Tapi ada beberapa yang nilainya jadi 140, gitu ya. Oh, ini kenapa, gitu ya. Nah, ternyata itu diubah. Rumusnya diubah supaya yang bawah itu naik nilainya. Nggak taunya di atas kelebihan. Ya, itu pernah terjadi. Komputernya terlalu primitif, ya. Oke, fleksibilitas, ya. Polimorfisme memungkinkan satu fungsi untuk beradaptasi dengan kelas tempat ia ditempatkan. Ya. Objek yang berbeda juga dapat melewati interface yang sama. Ya, jadi komunikasinya ya, melalui interfacing, ya, objek di satu tempat dan objek di tempat yang lain, ya, itu bisa juga berkomunikasi lewat interfacing ya, yang sama. Ya. Itu lebih harus diskusikan lebih dalam, ya. Kadang-kadang yang namanya interface itu ada yang bentuk serial, ya, ada yang bentuk paralel. Ya. Itu mungkin akan kita diskusikan lain waktu. Kritik terhadap OOP. Nah ini, ya. Model pembukaan berorientasi objek telah dikritik oleh beberapa programmer, ya, karena berbagai alasan. Ya. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa OOP terlalu menekankan komponen data, pengembangan perangkat lunak, dan tidak cukup fokus pada perhitungan atau algoritma. Nah ini memang kadang-kadang algoritma kita yang kita belajar, ya, diagram alir yang kita diskusikan itu seakan-akan tidak berfungsi di OOP, ya. Ya bukan tidak berfungsi, kalau kita tahu betul fungsi dari objek tersebut itu bisa, ya. Tetapi OOP ini karena begitu banyak fasilitas yang objek yang bisa kita ambil, mereka lupa, ya. Sering mereka memang tidak memakai algoritma, ya. Dan algoritma yang salah, ya, itu mengakibatkan hasil yang berbeda, ya. Jadi algoritma yang salah maksudnya begini, algoritma itu harus kita siapkan dengan teliti, ya, sehingga semua langkahnya itu harus benar, ya. Kalau langkahnya salah sedikit, hasilnya berbeda, ya, begitu. Selain itu, kode OOP mungkin lebih rumit untuk ditulis dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikompilasi, ya. Ya ini tergantung juga, ya. Selama ini saya yang melihat objek itu yang saya kompilasi itu ya mungkin terlalu sederhana, ya. Itu tidak lama, waktunya cuman singkat banget, ya. Tapi juga tergantung pada speed, kecepatan dari komputer Anda. Ya, kalau komputernya ruangnya yang kita sudah diskusikan, ya, ruang pengerjaannya, ya, di memori, ya, random access memory cukup, ya cepat dia, gitu ya. Kalau kecil ya sudah, dia harus menunggu karena bolak-balik dia masuk ke ruang penuh dikeluarkan, masuk ke ruang penuh dikeluarkan, seperti itu prosesnya, ya. Ya itu yang menyebabkan ya, beberapa yang yang protes, ya. Tapi saya sendiri nggak tahu, ya. Untuk program yang besar saya belum pernah pakai itu, ya. Metode alternatif untuk OOP meliputi, ya, pemrograman fungsional. Ini termasuk bahasa seperti Erlang dan Scala. Tapi ada, ya, Erlang dan Scala. Ya, coba Anda lihat, ya, di review kembali, ya. Yang digunakan untuk sistem telekomunikasi dan toleran kesalahan. Ya, jadi di telekomunikasi ini yang juga ada istilahnya, saya lupa, ya. Bagaimana mereka mencari tempat yang paling pendek, ya, untuk dihubungi, ya. Jadi saya tidak terlalu tahu, saya pernah tahu itunya, ya. Jadi pernah
tahu beberapa contoh programnya ya. Pemrograman terstruktur atau modular ini termasuk bahasa seperti PHP dan C++ ya sebenarnya, program C lah ya. Jadi kalau kita lihat C ini mirip juga dengan Pascal ya. Pemrograman imperatif ya. Jadi ini bisa kita pakai ya. Alternatif OOP ini berfokus pada fungsi daripada model dan menyertakan C++ dan Java. Nah, kalau melihat apa namanya program-program yang disebutkan ini, mungkin Anda akan bertanya, apa kita harus belajar semuanya ya? Saya kira itu khusus untuk programmer ya. Jadi programmer tahu betul ya. Karena programmer satu dengan yang lainnya bukan menyenangi ya, mereka tahu mana yang penting. Misalnya satu bekerja di industri A, satu di industri B atau di kantor C dan sebagainya. Itu masing-masing berbeda ya program yang dipakai ya. Jadi sesuai dengan fasilitas yang bisa mereka pakai. Ya. Baik, jadi saya tidak tahu bagaimana ya menentukannya, tapi biasanya problem-problem di dalam industri, problem di suatu kantor itu berbeda. Ya. Kemudian ada lagi program-program yang berhubungan dengan atau software yang berhubungan dengan peralatan listrik, ya, peralatan industri, nah, itu semua berbeda. Pemrograman deklaratif, ya. Metode pemrograman ini melibatkan pernyataan tentang apa tugas atau hasil yang diinginkan, tapi bukan bagaimana mencapainya. Ya, termasuk prolog, saya pernah pakai prolog ini ya. Ini prolog ini yang saya pakai setelah Pascal, ini saya pakai di recording mesin ya, tim ya bukan saya. Ya. Dan Lisp, LISP. Ya. Pemrograman logis, ya, metode ini yang sebagian besar didasarkan pada logika formal dan menggunakan bahasa seperti prolog. Ya, ini saya sangat suka ini ya, atau recording pakai prolog itu ya. Tapi sayang yang tertarik sedikit sekali ya. Nah, kemudian setelah digabungkan dengan direktorat ya, akhirnya prolog tidak dipakai. Ya. Berisi sekumpulan kalimat yang mengungkapkan fakta atau aturan tentang domain masalah. Ya, ini berfokus pada tugas-tugas yang dapat mengambil manfaat ya, dari kuari logis berbasis aturan. Ya, contohnya, ya, Anda boleh mengambil mata kuliah ini kalau sudah pernah mengambil mata kuliah yang lainnya. Ya. Anda boleh mengambil hanya misalnya 18 SKS ya, karena IP Anda 2 dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu aturannya. Jadi dengan mudah kita membuat aturan pada program tersebut. Sebagian besar bahasa pemrograman tingkat lanjut memungkinkan pengembangan menggabungkan model. Tadi saya sebutkan ya, yang disebut dengan model programming ya. Karena mereka dapat digunakan untuk metode pemrograman yang berbeda. Misalnya JavaScript ya, dapat digunakan untuk OOP ya, dan pemrograman fungsional. Pengembangan yang bekerja dengan OOP dan layanan mikro dapat mengatasi masalah umum. Ya. Layanan mikro dengan menerapkan prinsip OOP, ya, Object Oriented Programming. Ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi ini sebagian adalah sebenarnya review ya, review apa sih sebenarnya OOP itu ya, supaya kita bisa tahu manakah bahasa pemrograman yang paling tepat yang bisa kita pakai untuk keperluan kita. Ya, mungkin Anda butuh untuk penelitian Anda, ya, mungkin Anda butuh untuk menyelesaikan masalah administrasi Anda, ya itu, atau mungkin ada perangkat lunak yang sudah jadi, yang praktis ya, seperti saya sebutkan tadi. Bermacam-macam simulator, ya. Kadang-kadang simulator pun
tidak bisa memenuhi apa yang semua yang kita inginkan. Ya, saya kira demikian ya.